Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yohanes 4 ayat 50. Tema renungan kita, percaya tanpa batas. Saudara-saudara, perikop ini merupakan tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap anak seorang pegawai istana. Yesus menyembuhkan sekalipun tidak bertemu secara langsung. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak ataupun tempat. Di dalam perikop ini dikisahkan ada seorang pegawai istana yang memiliki anak sedang sakit keras. Lalu pegawai istana itu datang kepada Yesus untuk mencari pertolongan. Dia berteriak kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ini adalah permohonan yang sangat serius. Apakah Yesus menjawab permintaan pegawai istana itu untuk datang ke rumahnya? Ternyata tidak. Namun sekalipun demikian ternyata Yesus bisa menyembuhkan anak pegawai istana itu tanpa harus datang ke rumahnya. Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu hidup kembali." Mengapa Yesus tidak datang ke rumah pegawai istana itu? Jadi kita lihat bahwa Yesus tidak harus tunduk kepada aturan atau kepada perintah manusia. Tetapi juga sekaligus mau menyatakan bahwa Yesus itu tidak dibatasi oleh jarak. Kuasanya tidak terbatas. Sangat menarik untuk kita perhatikan bahwa pegawai istana itu adalah seorang pejabat tinggi. Namun jabatannya yang tinggi tidak bisa menyelesaikan masalah. Jabatan yang tinggi juga tidak meluputkan seseorang dari masalah. Ketika dia menghadapi masalah, pastilah dia berusaha mencari pertolongan, tetapi dia tidak menemukan jalan keluar. Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan Yesus. Jadi, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, teruslah melangkah sampai kita menemukan Tuhan. Jangan menyerah ketika kesusahan dan persoalan datang. Bawalah masalah saudara kepada Tuhan, maka pasti tidak menjadi masalah. Kalaupun saat itu masalah saudara belum bisa diselesaikan atau tidak langsung diselesaikan, tetapi Tuhan bersama Anda, bersama saudara, memberikan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Ada pelajaran penting yang kita dapatkan dari pegawai istana ini, bahwa dia merendahkan diri. Dia sadar bahwa jabatan yang tinggi tidak bisa menyelesaikan masalah. Di dalam kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Maka mari kita mengikuti teladan seorang pejabat ini, pegawai istana ini, yang mau terus berseru dan mau berdoa, berharap kepada Tuhan. Doa sejatinya bukanlah untuk mengubah kehendak Tuhan, bukan juga untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi untuk mengubah manusia supaya memahami kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya bahwa pegawai istana itu mencari Yesus secara pribadi. Pastilah dia punya ajudan, pasti dia punya staf atau pembantu, tetapi dia mau berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan inilah yang akhirnya menghasilkan iman pribadi. Dia sungguh-sungguh percaya ketika Yesus berkata atau berfirman bahwa anaknya akan sembuh. Inilah sesungguhnya kehidupan iman yang tanpa batas,
yang tidak dibatasi oleh jarak ataupun oleh tempat. Ketika Yesus berkata, pergilah anakmu itu sembuh, perkataan Yesus bukan mudah-mudahan anakmu sembuh. Tidak demikian, tapi pasti sembuh. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Di dalam kita berdoa, dimanapun kita berada, apapun yang kita minta. Kita seringkali meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak punya iman untuk menerima jawabannya. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk meminta dengan iman, tetapi juga menerima dengan iman apapun jawaban Tuhan. Ada ungkapan yang berkata bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan yang berkuasa menjawab setiap doa kita. Pertolongan Tuhan selalu on time, tepat waktu. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Sebaliknya, kitalah yang sering terlambat untuk datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak ataupun tempat. Maka mari kita juga memiliki iman yang tanpa batas. Percaya tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami. Memampukan kami menjalani kehidupan. Karena kami tahu Tuhan itu hidup. Tuhan kami maha hadir. Peduli akan seluruh kehidupan kami. Kami bawa seluruh persoalan kami. Bahkan hidup kami untuk terus dikoreksi, diperlengkapi, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kami bisa menjadi alat pemulihan yang Tuhan pakai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.